kali ini adalah training pertama kita, dan training ini mungkin lebih banyak perkenalan ya, dan nanti mungkin akan bisa sedikit praktek. Sekarang pertama kali, oke, yang akan saya perkenalkan adalah sebenarnya .NET itu apa ya, karena kita akan menggunakan .NET. Mari kita berkenalan dulu dengan .NET, karena orang itu suka rancu. Kamu bisa apa? Bisa VB.NET nggak? Gitu ya. Bisa VB.NET, bisa C# atau bisa bahasa ASP.NET. Kan kadang-kadang suka rancu. Nah, jadi artinya ASP.NET itu bukan bahasa. VB.NET, C# itu apa sih sebenarnya? Terus ada juga .NET. Apa itu? Oke. Nah, makanya karena kita akan mendevelop aplikasi di atas platform .NET, maka adalah penting untuk mengetahui sebenarnya apa itu .NET. Nah, sebelum itu, mari kita ngobrolin sesuatu tentang compiler ya. Compiler itu sebenarnya apa? Jadi nggak usah ngomongin ke .NET dulu, ngomongin yang lebih CMS ya. Nah, jadi oke, kita mau bikin CMS. Pertama kali adalah tentang apa? Karyawan ya. Oke, saya mau bikin tentang karyawan. Kira-kira kayak gini deh. Kayak gini, terus supaya ada accountingnya kayak gini. Oke. Nggak ada ya zaman sekarang pemrograman yang seperti ini, karena ini tidak manusiawi. Oke. Nah, makanya kita dibantu sama yang namanya bahasa pemrograman seperti itu. Nah, jadi ada yang namanya bahasa pemrograman, karena sudah terlalu tidak manusiawi untuk langsung 1010101 seperti ini. Oke. Nah, tapi sebelum ada bahasa pemrograman harus disadari dulu ya, ada yang namanya compiler ya, ada yang namanya assembler. Nah, itu beda. Oke. Nah, apa itu assembler ya? Bukankah assembler itu adalah mengubah dari bahasa assembly ke binary ya, ke exe ya? Jangan kalau compiler misalkan dari bahasa Pascal atau C lah, misalkan dari bahasa C ke exe. Bukannya dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kenapa dibedakan? Ya, dibedakan karena kalau assembler itu dia cuma sekedar memapping satu-satu aja. Jadi misalkan add, 1000 itu add. Jadi yang namanya bahasa assembly itu kan kita kira-kira kita nulis kayak gini ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari sini ke sini prosesnya itu cuma sederhana untuk memapping aja. Add itu 1000. Stop itu berapa? Dan sebagainya. Artinya assembler itu cuma sekedar memapping. Tapi kalau misalkan bahasa sih, nanti X dibagi 2 dengan X sama dengan X tambah 1. X sama dengan X tambah 1. Jadi misalkan X dibagi 2. Sekarang pertanyaannya, if itu assembly-nya apa ya? Nggak ada, assembly-nya nggak ada. X lebih kecil dari 2, X sama dengan X. Ini satu statement banyak yang dilakukan. X ini ditambah, harus ditambah terus di hasilnya ditaruh ke dalam X dan sebagainya. Jadi ini untuk bisa menjadi bahasa mesin itu harus kreatif di compiler, harus kira-kira instruksi apa aja ya supaya jadi seperti. Jadi tidak ada mapping satu-satu dari if itu misalkan satu tuh nggak ada kayak gitu. Di atas JVM itu semacam operating system lagi, padahal udah ada operating system di bawahnya kayak gini ya. Jadi ada operating system di atas operating system. Inilah yang namanya virtual machine gitu ya. Nah, itulah Java itu bisa running di situ. Jadi kalau ada orang bilang Java, maka bisa berarti dua hal ya. Bisa berarti Java itu adalah sebuah bahasa, bisa juga Java itu adalah sebuah platform ya. Maksudnya platform itu ya JVM-nya itu maksudnya gitu. Kamu bikinnya pakai Java. Ya berarti platformnya Java seperti itu. Oke. Sehingga kalau mau jalanin program Java, maka kita harus install ini .NET. Oke, nah .NET itu biasanya terdiri kayak dulu. Nah, inilah yang namanya Silverlight. Nah, sebelumnya udah pernah tahu belum tentang Silverlight? Silverlight itu adalah misalkan kita buka Kompas e-reader. Jadi kebetulan rekan kita ada yang bikin aplikasi e-readernya e-papernya Kompas. Nah, jadi intinya seperti Flash tapi bukan Flash tapi .NET gitu ya, Flash tapi .NET. Nah, itu Silverlight itu bukan CLR yang kita pakai, tapi CLR yang lebih kecil lagi. Kenapa? Ya karena kan ini mau di-embed di dalam browser, ya kan? Jadi misalkan kita www.kompasepaper.com, kita ke sana, terus tiba-tiba dia ngomong, di sini kamu belum ada Silverlight, kamu harus install dulu. Nah, kalau kita mau install ini 200 mega. Gitu ya. Artinya kita cuma install ini aja CLR tapi versi yang
like-nya gitu ya. Nah, makanya WPF di dalam CLR ada WPF ya. Nah, si overlike itu lebih kecil filenya. Oke. Nah, untuk mengompilnya ke desktop ada di CD user, oke. Ada di Hermawan, ada di CD desktop. Oke, ada program.cs, oke. Nah, saya akan mengcompile program.cs ini ya. CSC spasi nama program yang mau saya compile. Oke, saya tekan enter. Ya, berhasil. Muncullah. Ini adalah bahasa MSIL dan ini adalah bahasa C#. Perhatikan bedanya. Satunya adalah ternyata bedanya banyak ya. Oke. Nah, jadi kalau kita pengen lihat apa sih yang dilakukan oleh main ini ya. Nah, perhatikan di sini. Nope itu artinya no operation. Nah, lalu kita ingin memanggil console.writeLine ya. Nah, untuk memanggil kalau di dalam assembly kita harus ngomong dulu bahwa aku taruh dulu halo dunianya, stringnya aku taruh dulu, baru aku panggil fungsinya. Jadi ini adalah dua operasi yang terpisah. Jadi di sini istilahnya aku taruh dulu ya, push misalkan writeLine kayak gitu, halo dunia di push, lalu panggil writeLine. Nah, kira-kira kayak gitu kalau di dalam mindsetnya. Kalau mindset bahasa yang primitif itu seperti ini, nggak bisa masa sekali panggil ada writeLine-nya, ada parameternya, itu nggak jelas ya. Bahkan lebih canggih lagi kan kayak gini, kita bisa misalkan 3 ditambah 2. Ini sekali panggil ada operasi aritmetiknya, wah nggak jelas. Nah, kalau bahasa yang primitif itu nggak kayak gitu. Jadi push dulu halo dunia. Terus aku console writeLine ini istilahnya saya push ke dalam stack. Nah, kalau di dalam MSIL namanya adalah load string ya. Load string halo dunia seperti itu. Lalu aku panggil writeLine-nya. WriteLine-nya tahu bahwa parameternya ada halo dunia, tahu dari mana? Karena kita sudah mempush ini ke dalam stack, istilahnya kayak gitu ya. Nah, mungkin kita akan pelajari ini nanti ya. Ini perkenalan, nggak usah terlalu dalam dulu. Dan bahkan mungkin kita nggak akan membahas ini ya, karena tanya aja sebagian besar pemrograman .NET, programmer.NET tanya LDST ada apa, pasti nggak tahu deh. Jadi intinya, wah aku nggak tahu ini gimana, nggak apa-apa ya, oke. Dan sebenarnya aku juga nggak tahu loh, ngomong aku taunya cuma LDSTR sama CAL doang, sama NOP udah, ya kan. Sebenarnya aku juga nggak tahu nih, oke. Jadi kita lihat pertama kali adalah Tayo Post, oke. Tab Tayo iOS gitu ya. Nah, biasakan juga kalau console writeLine lagi berarti memanggil fungsinya kan 2 kali kan. Jadi kayaknya lebih berat deh, mending manggil fungsinya 1 tapi mencakup semuanya kan itu ya. Udah. Inilah programnya. Program iOS. Oke, aku jalanin. 2 1. Oke, ada yang salah. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kasih turun. Oke. Nah, sekarang kita bisa gini. Kalau gini kan capek ya. Jumlah stack kali 500, jumlah minuman kali 5.000, jumlah ayam kali 50.000 gitu kan. Caranya gimana ya? Yang kalau bisa nggak ya kalau kita simpan totalnya aja, jumlahnya nggak usah. Gitu. Ada nggak cara seperti itu? Ada ya, caranya gini. Jadi ini bukan jumlah snack, tapi subtotal snack. Ya. Subtotal snack. Yaitu apa? Yaitu ini adalah jumlah snack ya. Ini adalah jumlah snack dikali dengan, langsung aja kali sini harga. Seperti itu kan. Nah, ini tinggal ditampilin apa? Ya ini nggak usah di ini lagi, tinggal ditampilin sub snacknya. Gitu kan? Nah, yang lain juga boleh kayak gitu. Jadi ini adalah total minuman. Begitu. Langsung aja di sini kan. Dikali dengan 5.000. Kenapa kok boleh dikali? Karena ini apa ini? Ini apa ini? Ini nilai apa nih? Tipenya integer, ya kan? Yang string kan ininya doang. Ini ya. Nah, setelah ini di parse, nah ini udah integer gitu ya. Udah bisa dikali langsung. Ini juga sama, dikali dengan 50.000. Sudah 3. Oke. Ini mau kebaliknya. 2. Oke. Sehingga di sini adalah bla 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 bla, ada plus plus pusing kan?
sudah saatnya aku ajarkan tentang format string. Oke, ini POS, aku ganti sebentar. Sini ya. Tadi kalau misalkan mau nampilin 5 tambah 3 sama dengan 8, caranya gimana? 5, lalu tambah gitu kan. Tambah lagi, 3 gitu kan. Tambah lagi, sama dengan gitu kan. Tambah lagi adalah 5 ditambah 3 gitu kan. Nah, ada cara lain ya kan, pusing lah kayak gitu kan. Nah, cara lain kita harus belajar dengan format string. Jadi ini namanya format string ya. Nah, jadi gini. Nah, kurung kurawal itu ada